Pelajaran yang ke-18 mengenai tentang kebencian kaum kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal zadat mahabbatu Quraisyin lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da bi'tsatihi? Apakah cintanya kaum kafir Quraisy ini bertambah ketika Nabi ini menjadi Rasul? Tabaddala hubba Quraisyin lin Nabiyyi bugdan wa qurbuhu lahu bu'dan wa sifatuhu kizban wa amaluhu huzwan. Bahkan cintanya kaum kafir Quraisy ini kepada Nabi berubah menjadi sebuah kebencian, dan kedekatan mereka kepada Nabi berubah menjadi jauh, dan kejujuran Nabi ini dianggap sebuah kedustaan. Bahkan segala perbuatan Nabi dijadikan bahan ejekan. Mundu mata, hal tersebut ini berlangsung sejak kapan? Wadzalika mundu da'ahum ila ibadatillahi wa aba alihatahum wa nasaba kullu man abadaha ila dhalal. Hal tersebut ini berlangsung ketika Nabi mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah dan mencela Tuhan-Tuhan mereka dan menganggap orang-orang yang menyembahnya adalah orang-orang yang melakukan kesesatan. Hal talabu min ammihi ayyamna'ahu? Apakah mereka ini meminta kepada pamannya untuk mencegah Nabi? Walaqad saru ila ammihi wa talabu minhu ayyamna ar-rasul an sabbi alihatihim wa tadlili abaihim. Mereka ini pergi kepada pamannya Nabi, kemudian meminta kepadanya untuk mencegah Nabi agar supaya Nabi tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka dan tidak menganggap nenek moyang mereka ini melakukan sebuah kesesatan. Limadza ajabahum? Kemudian apa respon dari Abu Thalib sendiri? Faraddahum raddan jamilan war rasulu mustamirun fi nasyrid dini wa ila'i kalimatil haqqi. Kemudian Abu Thalib sendiri ini menolak permintaan mereka dengan penolakan yang sangat lembut, sedangkan Nabi meneruskan perjuangannya untuk menyebarkan agama dan menegakkan kalimat-kalimat yang benar. Jadi cintanya kaum kafir Quraisy kepada Nabi ini berubah menjadi kebencian, kedekatan mereka menjadi jauh, dan kejujuran Nabi dianggap kedustaan, bahkan perbuatan Nabi sendiri dijadikan bahan ejekan. Hal tersebut ini berlangsung sejak Nabi mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah dan mencela Tuhan-Tuhan mereka, bahkan menganggap orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan mereka adalah orang-orang yang melakukan kesesatan. Dan mereka meminta kepada pamannya untuk mencegah Nabi agar Tuhan-Tuhan mereka tidak dicela oleh Nabi dan tidak dianggap nenek moyang mereka ini melakukan kesesatan. Bahkan Tuhan-Tuhan mereka ini sebenarnya tidak disesatkan, dan nenek moyang mereka tidak dianggap orang-orang yang tidak punya akal dan jauh dari petunjuk. Sehingga mereka dihadapkan oleh anggapan bahwa anggapan mereka ini bukan anggapan yang benar, namun mereka tetap bersikukuh dengan tradisi dari nenek moyang mereka. Hal tersebut juga termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 170, bahwa mereka ini sebenarnya bukan tidak tahu menahu mengenai tentang kebenaran dari apa yang mereka sembah, melainkan mereka hanya mengikuti dari nenek moyang mereka dan melestarikan tradisi dari nenek moyang mereka karena mereka hanya mendahului hawa nafsu mereka saja. Kemudian pamannya ini, yaitu Abu Thalib, menolak permintaan mereka dengan penolakan yang sangat lembut, sedangkan Nabi meneruskan perjuangannya, yaitu menyebarkan agama dan